praktikum dasar sistem kendali laboratorium kendali pada unit membahas tentang respon transien dari motor. Tujuan percobaan praktikum pada unit ini di sini kita menyiapkan beberapa alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan adalah mengacu pada gambar. Kemudian kita melakukan pengawatan pada unit ini. Oke, mulai saja. Kabel merah itu dia adalah tegangan positif 15 volt. Jadi kita dapat melakukan hubungan secara paralel. Artinya dari sumber daya utama dapat memberikan tegangan 15 volt menuju takuan unit, motor M, preamplifier, dan function generator. Selanjutnya kita memberikan tegangan negatif minus 15 volt untuk masing-masing komponen yang membutuhkan tegangan minus 15 volt. Oke, selanjutnya kita memberikan ground atau 0 volt pada masing-masing komponen.
Sekarang kita menghubungkan kabel probe untuk channel 2. Kita masuk. Sudah. Kemudian kita menyiapkan ground. Misalnya di sini. Ground kabel probe. Oke, sudah. Oke, jadi di sini kita akan mencoba melakukan uji coba apakah motor menyala atau tidak. Terangkai. Kemudian kita mengatur osiloskop ke mode XY. Tunggu sini. Oke, di sini kita menggunakan osiloskop seperti yang sudah terlampir di prosedur percobaan. Pengaturan pada osiloskop menjadi seperti ini. Ya, ini adalah pengaturan pada osiloskop yang digunakan. Berbeda dengan osiloskop sebelumnya, di sini kita menggunakan osiloskop digital Hantex. Oke, apabila osiloskop telah dilakukan pengaturan, selanjutnya kita mencoba apakah ini motor berjalan atau tidak. Oke, dapat dilihat di sini motor berjalan. Setelah kita menguji coba motor telah berjalan atau tidak, kita melakukan pengaturan kecepatan motor agar dia mencapai 3000 rpm. Sebelumnya kita atur dulu posisi atau motor menjadi 10. Sudah mencapai 10 ya. Kemudian mengatur frekuensi ke 0,1. Dan kita akan memutar preamplifier agar memperoleh kecepatan 3000 rpm. Perhatikan. Oke. Ini adalah kecepatan motor yang diinginkan, yaitu 3000 rpm. Oke, di sini kita akan memperhatikan bagaimana sih bentuk karakteristik dari sinyal pada saat motor mati dan motor menyala. Sebelumnya kita perhatikan dulu, di sini kita menggunakan dual channel. Garis yang berwarna kuning itu channel 1 dan garis yang berwarna biru itu channel 2. Oke. Kita lihat di sini motor dalam keadaan mati tanpa beban. Sekarang kita akan perhatikan bagaimana sih output bentuk sinyal pada saat dia dari mati ke nyala. Jangan lupa screenshot untuk sebagai bukti hasil data percobaan kalian. Oke. Silakan perhatikan pada saat
channel 1 berada pada titik maksimal dan channel 2 berada pada titik maksimalnya. Ini pada saat motor sudah menyala. Oke, kita akan melakukan penonaktifan sumber daya dari motor DC servo. Silakan di screenshot sebagai bukti dari data percobaan kalian. Oke, sekarang kita akan melakukan perbandingan pengukuran tegangan dengan menggunakan osiloskop digital dan dengan menggunakan multimeter digital pada saat motor DC servo menyala. Di sini kalian melakukan pengukuran pada channel 1 berapa perpindahan dari posisi awal seperti ini, dia dalam kondisi mati ya motornya, atau 0. Kemudian pada saat menyala dia berapa perpindahan posisi kotaknya. Sekarang kita akan menyalakan motor DC servonya. Nah, perhatikan garis kuning, perpindahan garis kuning dari posisi awal ke posisi sekarang. Kalian hitung berapa kotak. Di sini untuk pengaturan osiloskop itu 2 volt, 2 VPP atau 2 volt ya, peak to peak. Sedangkan untuk satu strip bernilai sebesar 0,4 peak to peak. Jadi ini adalah hasil tegangan pada osiloskop. Kalian dapat menghitungnya sendiri dengan pengaturan yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya kita akan melihat pengukuran tegangan dengan menggunakan multimeter digital. Oke, sekarang kita akan melakukan pengukuran tegangan dengan menggunakan multimeter digital pada saat motor sudah menyala. Kita matikan terlebih dahulu, kemudian kita pasang multimeternya secara paralel. Di sini kita bisa mengukurnya melalui output dari motor driver amplifier. Dia outputnya terhubung ke sini. Terus kita bisa taruh sini, bebas mau di sini, sini atau sini. Kita nyalakan. Ini adalah tegangan hasil pembacaan dari multimeter digital. Silahkan dicatat. Oke, sekarang kita akan melakukan pengukuran waktu untuk beban 1 atau flywheel 1. Ini dia bebannya. Jadi pada motor DC servo ini kita berikan beban untuk melihat bagaimana sih karakteristik respon dari waktu mati ke nyala dan nyala ke mati dengan menggunakan beban. Oke, langsung saja kita perhatikan osiloskopnya. Di sini dia dalam kondisi mati ya. Kalau garis biru berada di tengah dan garis kuning berada di tengah, dia dalam kondisi mati. Kita akan menghitung waktu yang dibutuhkan dari kondisi mati ke nyala dengan menggunakan timer dan osiloskop. Oke, siapkan timer kalian. Kenapa? Oke, sekarang dia dalam kondisi menyala. Bisa dilihat. Selanjutnya kita akan lakukan pengukuran dari kondisi menyala ke kondisi mati. Oke, kalian perhatikan saja tadi menggunakan timer dari kondisi nyala di sini sampai kondisi mati.
Oke, sekarang kita akan melakukan pengukuran waktu dengan menggunakan flywheel 2 atau beban yang kedua. Nah, ini beban yang digunakan flywheel 2, dia beratnya lebih besar daripada flywheel 1. Oke, kita di sini menggunakan osiloskop. Perhatikan garis yang ada di sini di tengah, dia ada 2 channel. Kalau yang biru itu channel 1. Kalau yang biru itu channel 2. Ini. Kalau yang kuning dia channel 1. Oke. Jadi dia dalam kondisi mati motornya. Tidak bergerak. Oke, sesuai ya. Kalau tidak bergerak dia 0. Kemudian kita akan menghitung waktu yang dibutuhkan dari kondisi mati menuju steady state atau menyala. Silakan siapkan timer kalian. Nah, sudah kalian baca, oke? Selanjutnya kita akan mengukur waktu yang dibutuhkan dari kondisi menyala ke kondisi 0 atau mati. Silakan siapkan timer kalian. Oke, sudah.